Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah man yudhlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, pendengar Jakarta TV yang saya hormati, Rasulullah SAW memberikan clue kepada kita bahwa setiap pahala, setiap ajru itu biukuli, disesuaikan dengan beratnya seseorang melakukan amal yang dia lakukan. Kalau kita lihat Ramadan, 1 bulan penuh setiap muslim merasakan berat. Dari awal dia sahur sampai dia menahan dahaga dan lapar, apa yang dia tunggu? Yaitu menunggu waktu sholat. Ketika masuk waktu sholat, dia merasa 1 babak sudah dia lakukan. Lalu dia masuk waktu sholat asar, 1/3 sudah dia lakukan. Lalu azan maghrib, maka itulah kemenangan dan kebahagiaan seorang yang sedang saum. Masuk maghrib, menikmati hidangan, ternyata azan isya masuk, maka dia melakukan sholat isya dan melaksanakan sholat qiyamul Ramadan atau yang disebut dengan tarawih. Sadar tidak sadar, 1 malam kita melaksanakan paling sedikit 17 rakaat kita laksanakan dalam 1 waktu. Orang ditanya, capek tidak? Tidak mungkin dia tidak capek, pasti capek. Seharian penuh dia tidak makan dan minum, melakukan aktivitas yang tidak dia kurangi, maka lelah dan capek akan hadir. Pada bulan Ramadan dilakukan bukan hanya 1 hari, bahkan 29 hari atau 30 hari. Rutinitas itu dilakukan selama sebanyak itu. Dia menahan rasa haus, dia menahan dahaganya, dia menahan laparnya, dia menahan hawa nafsunya. Maka Allah mengembalikan fitrah manusia pada waktu itu. Karena fitrah manusia itu taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajarlah Rasulullah SAW mengatakan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang saum Ramadan sebanyak 1 bulan penuh, maka Allah akan memberikan ghufira, memberikan ampunan. Apa saja yang Allah ampuni, dosa masa lalu, setahun masa lalu, dan setahun yang akan datang. Maka wajarlah orang mengatakan adalah bulan Ramadan adalah bulan maghfirah. Cuman timbul pertanyaan, mungkinkah kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Coba kita setback. Ada seekor binatang yang mungkin kita akan kenal dan semua orang akan tahu, yaitu ulat. Ulat itu hidupnya selalu berbuat fasad, merusak. Dimanapun dia berada, maka klorofil daun akan habis. Dan tidak ada yang senang pada ulat satupun. Bahkan jangankan melihat makhluknya, mendengar namanya saja sudah mulai jijik orang. Tapi Allah menentukan sunnah untuk ulat, kamu mesti puasa. Berhenti dari makan, berhenti dari minum, berhenti dari berbuat kerusakan. Maka ulat puasa di dalam kepompong. Berapa lama? Kurang lebih 12 hari. Ketika ulat beres puasa, apa yang terjadi? Maka ulat bermetamorfosis menjadi seekor kupu-kupu. Yang tadinya jijik, yang tadinya namanya saja orang nggak mau dengar, sekarang menjadi simbol keindahan. Nah, begitu pula musabah bi analogi yang Rasul berikan kepada kita. Orang yang saum, maka dia mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah
yang disebut dengan Idul Fitri, maka manusia akan kembali pada fitrahnya yang Rasul katakan seperti dia dilahirkan oleh ibunya tanpa dosa sedikit pun. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini Allah memberikan maghfirah kepada kita sehingga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.